Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Lin Feng telah meninggal, tubuhnya tak bernyawa dan dingin di lantai. Di tempat terpencil ini tidak ada orang yang akan datang untuk membantunya. Saat-saat terakhirnya dipenuhi dengan rasa sakit jiwanya yang terkoyak-koyak. Tubuhnya berbaring di gurun yang sunyi ini, tidak tersentuh angin atau hujan saat musim-musim berlalu. 20 tahun kemudian, seorang anak laki-laki bernama Lindsay berlari menuju area tanah ini. Dia adalah seorang kultivator dari lapisan Ki ke-8, di belakangnya adalah kera kejam yang dengan kejam mengejarnya. Seorang pembudidaya lapisan Ki ke-8 harus dengan mudah dapat menghentikan kera keras yang merupakan binatang buas dari lapisan ke-7. Senyum muncul di wajah Lindsay saat dia tiba-tiba punya ide. Ketika kera yang kejam itu menyerbu ke arahnya, dia tiba-tiba berlari mundur dengan kecepatan luar biasa dan menusuk kaki kera itu. Raungan geram memenuhi udara saat kera mulai pincang. Namun Lindsay tidak berencana untuk bertahan dan dengan cepat melarikan diri ke tempat yang aman. Hanya ketika dia jauh dari kera barulah dia menyadari kerangka seorang pemuda yang sudah mati. Kerangka itu memiliki jubah hitam dan tampak seolah-olah dia telah mati selama terobosan. Di samping kerangka itu ada toples pil yang tampak hampir mistis. Lindsay masih muda dan belum berpengalaman ketika datang ke dunia. Ketika dia melihat kerangka itu, dia tidak bisa menahan perasaan takut bahwa mungkin ada jebakan. Dia memiliki rambut coklat pendek yang tertiup angin dan wajah tampan yang saat ini penuh dengan konsentrasi. Saat Lindsay mendekat, dia belum melihat bayangan yang bergerak dari kerangka dan bergabung ke bayangannya. Dia dengan cepat mengambil barang-barang dari tubuh dan berdoa cepat. Dia kemudian berangkat ke kejauhan. Sedikit yang dia tahu bahwa ini adalah langkah pertamanya untuk menjadi master bela diri. Cukup jauh, Lindsay akhirnya tiba di sebuah rumah kayu kecil. Di dalamnya ada seorang wanita parubaya yang tampak familiar. Dia duduk dan bermeditasi, dia masih sangat cantik dan orang dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia berbakat berkultivasi. Ibu aku di rumah, kata Lindsay. Apa yang membuatmu begitu lama? Kata Lin Qian. Ibu lihat apa yang aku temukan, kita harus pergi menunjukkan kakek, Lin Badao pada pertemuan klan berikutnya, kata Lindsay sangat senang. Mengapa ayahku senang pada sesuatu seperti ini, kata Lin Qian. Dia membuang barang-barang yang dulunya milik musuh lamanya yang sudah lama mati. Pada titik inilah dia menyadari bahwa kelinci pembunuh raksasa muncul di depan mereka. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, kelinci jahat telah melepaskan roh iblisnya. Aku akan mengambil jiwamu sebagai hidangan pembuka, maka hidangan utama adalah pan-pan tercinta, kata suara dingin. Lindsay dengan cepat mencoba untuk mundur, tetapi sebelum dia bisa, kelinci raksasa itu menggigit lehernya dan menyerap darahnya bersama jiwanya. Kelinci kemudian menggunakan teknik agility yang mendalam dan dalam sekejap mata itu muncul lagi di depan Lin Qian. Boom! Gelombang kejut yang mengerikan meniup Lin Qian kembali beberapa meter saat dia mendarat dengan keras ke tanah. Dia hampir lumpuh dengan satu serangan. Langkah kaki bisa terdengar saat kelinci perlahan mendekat. Lalu sebuah suara terdengar. Aku akan membunuhmu di sini, tapi aku akan memberimu tiket gratis untuk menjadi seorang wanita. Sekarang aku akan memposting hal yang sama lagi sehingga terlihat tentang cerita yang benar untuk kalian. He. Lin Feng telah jatuh ke dalam mimpi seperti negara. Dalam keadaan mimpi ini jiwanya telah melayang keluar dari tubuhnya. Jiwanya mengambang di kegelapan yang tak ada habisnya, sepertinya dunia hanya terbuat dari kegelapan. Di dunia yang gelap ini, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lin Feng tidak tahu berapa lama jiwanya telah terperangkap di dalam kegelapan. Hanya ada satu cahaya di dalam kegelapan, itu adalah cahaya kecil bercahaya yang telah membuatnya terpesona. Apa cahaya yang menakjubkan? Semakin Lin Feng mendekati cahaya itu, semakin cerah dan semakin indah itu menjadi. Dia menemukan bahwa cahaya membentang melalui kegelapan yang tak terbatas dan tidak mungkin untuk dijangkau. Cahaya telah membentuk spiral di atas kepalanya dan menjadi bentuk yang sangat akrab. Itu membentuk dirinya sendiri sebagai sebuah buku. Sepertinya ki dari seluruh alam semesta ada di dalam buku ini dan telah ada di sana sejak penciptaan alam semesta. Buku ini sepertinya berisi semua informasi dari seluruh alam semesta sejak awal waktu itu sendiri.
Lin Feng menatap buku itu seolah-olah itu adalah hadiah berharga yang telah diberikan kepadanya oleh alam semesta, matanya memancarkan cahaya yang terpesona. Ketika Lin Feng membuka buku itu dan melihat ke dalam, dia menemukan kata-kata tak berujung mengalir melalui halaman. Aliran kata-kata mulai mengalir dari halaman dan ke dalam tubuh Lin Feng, sepertinya semua informasi yang dicatat dalam buku itu diserap ke dalam tubuh Lin Feng. Ledakan. Suara terdengar di udara, itu terdengar seperti tubuh Lin Feng telah meledak dari jumlah informasi yang diserap melalui kulitnya. Lin Feng tidak bisa membantu tetapi dengan lemah duduk di tanah. Dia telah kembali dari dunia kegelapan dan duduk di lantai. Malam masih gelap dan hujan deras mengguyur langit, rasanya hampir tidak ada waktu berlalu. Dia berkata ketika dia berada di dalam kegelapan itu, bagaimana dia bisa menemukan buku luar biasa yang berisi informasi seperti itu. Bagaimana dia bisa mengembalikan cahaya suci dan indah di dalam kegelapan. Peu, Lin Feng bernapas berat. Tubuhnya gemetaran karena rasa sakit, tubuhnya sudah lama tertahan. Ia membatasi batas berapa banyak rasa sakit yang bisa dialaminya. Namun dia masih hidup dan berkat rasa sakit itu, dia telah melihat dunia kegelapan yang tampaknya mengandung rahasia alam semesta. Ketika Lin Feng menderita penyiksaan sesaat sebelumnya, dia benar-benar berpikir dia akan mati karena rasa sakit karena jiwanya diparut. Rasa sakit itu melebihi apapun yang pernah dia rasakan di dunia ini. Bagaimana bisa seorang manusia menanggung rasa sakit yang demikian? Rasa sakitnya sangat parah sehingga dia benar-benar pingsan dan hampir mati. Apakah orang lain harus melalui rasa sakit dan penderitaan seperti itu ketika mereka mencoba untuk membangkitkan semangat mereka? Lin Feng menatap jauh ke dalam kegelapan malam. Dia tidak mengerti bagaimana begitu banyak orang telah membangkitkan semangat mereka melalui begitu banyak rasa sakit. Dia benar-benar percaya untuk sesaat bahwa dia telah mati. Meskipun Lin Feng tidak berpikir bahwa dia berbakat atau berbakat, dia memang memiliki kepercayaan pada kekuatan kehendaknya sendiri. Dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana orang-orang dengan kekuatan kehendak yang lebih kecil dari dirinya bahkan dapat menanggung setengah rasa sakit yang telah menimpa tubuhnya. Ketika arwahnya berusaha untuk bangkit, ia dipenuhi dengan 3 fase rasa sakit yang tak berujung yang menyerang tubuhnya dan mencabik-cabik jiwanya. Setiap kali dia terjebak oleh rasa sakit, itu lebih intens dan menakutkan daripada sebelumnya. Selama fase terakhir, rasa sakitnya begitu mengerikan sehingga tubuhnya benar-benar runtuh. Sementara pikirannya bisa bertahan, tubuhnya telah runtuh karena rasa sakit. Berkat tekad dan tekadnya yang tak terbatas, dia bisa menahan rasa sakit lebih lama dari yang seharusnya bisa dilakukan tubuhnya. Itulah sebabnya dia tidak segera pingsan dan malah mulai berdarah dari telinga, mata, hidung, dan mulutnya. Mungkin, momen ketika roh terbangun adalah pengalaman yang berbeda untuk setiap orang. Mungkin hanya seperti ini bagi aku karena roh aku. Sambil mengatakan pikirannya dengan keras, hati Lin Feng mulai berdebar dan dia melepaskan semangatnya. Lin Feng tiba-tiba memiliki sensasi yang tak terlukiskan. Lingkungannya sepertinya benar-benar berubah. Lin Feng tidak berada di tempat yang sama lagi, alih-alih dia telah kembali ke dunia kegelapan. Namun kali ini ia bisa merasakan sekelilingnya dan jauh lebih sadar akan segala sesuatu di sekitarnya. Dia memiliki perasaan samar bahwa dia bisa melihat dan mendengar segala sesuatu di sekitarnya, meskipun semuanya dalam kegelapan. Dia bisa merasakan kuburan saat bergoyang dari angin yang bertiup. Dia bisa merasakan setiap tetes hujan saat jatuh dengan deras ke tanah. Dia menjadi sangat tenang dan mulai merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia terus bergerak dan merasakan perubahan. Dia tidak tahu seberapa banyak dia telah berubah atau seberapa kuat indranya pada saat ini, tetapi tampaknya pada saat ini dia menjadi maha tahu. Dia bisa merasakan semua yang ada di dunia di sekitarnya, itu semua adalah bagian dari dirinya. Apa malam yang lebih mengejutkan bagi Lin Feng adalah bahwa dia bisa melihat segalanya, namun mata yang dia gunakan tidak terlihat seperti matanya sendiri. Mereka adalah mata yang menakutkan yang tidak terlihat seperti manusia. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika menatap mata, perasaan yang menakutkan yang mereka berikan. Gelap, roh. Lin Feng menyadari otaknya jauh lebih cepat dari sebelumnya dan dia bisa memahami hal-hal lebih jelas dari sebelumnya. Kekuatan rohnya hampir menyeramkan baginya. Sepertinya kekuatannya tak terbatas seperti kegelapan di sekitarnya. Jantungnya mulai berdebar lagi. Bayangan kolosal muncul dari punggungnya. Bayangan itu sendiri berbentuk seperti spiral. Di atas bayangan, ada buku yang tampak megah dan sakral ditangguhkan.
Buku itu mulai terbuka. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Apakah ini roh? Lin Feng memiliki pandangan mempertanyakan di matanya. Sepertinya bayangan itu bisa mempengaruhi roh Lin Feng yang telah dilepaskannya ke dalam kegelapan. Segalanya tampak begitu jelas. Pemandangan itu tampak seperti dalam mimpinya, kegelapan yang tak ada habisnya, dan di dalam kegelapan itu ada cahaya terang. Buku itu muncul dan mengambang dengan tenang di atas kepalanya. Dalam ingatan Lin Feng, roh yang bisa dilepaskan 2 kali tidak ada. Seolah roh itu memiliki 2 lapisan yang bisa dilepaskan. Lapisan pertama adalah bayangan yang bergabung dengan dunia itu sendiri dan menciptakan dunia kegelapan. Lapisan kedua adalah buku surgawi. Lin Feng mengira bahwa rohnya awalnya gagal untuk sepenuhnya terbangun. Tetapi tidak hanya tampaknya itu tidak gagal, tetapi juga melampaui pengetahuan umum. Buku surgawi, roh buku, Lin Feng tidak tahu jenis roh apa yang dia miliki saat itu. Di benua 9 awan, ada sejumlah keterampilan dan roh yang tak terbatas. Bangkitnya semangat juga merupakan perubahan besar. Tidak banyak orang yang bisa sepenuhnya memahami misteri roh. Mereka hanya tahu bahwa ada banyak roh berbeda yang semuanya akan berbeda begitu terbangun, tergantung pada orang yang membangunkan roh itu. Roh buku itu misterius dan mistis, Lin Feng kagum. Kekuatannya tidak berada dalam melepaskan serangan atau melindunginya selama pertarungan. Itu tidak efisien baik dalam pelanggaran maupun pertahanan, tetapi mereka yang memiliki roh buku dapat menuliskan hal-hal yang tidak biasa dalam buku itu. Hal-hal yang tidak biasa dan luar biasa ini dapat sangat memengaruhi kecepatan kultivasi mereka yang memiliki roh seperti itu. Oh my god, Lin Feng menghela nafas. Tiba-tiba, di dalam pupil yang gelap menyinari 2 lampu perak yang berseri-seri, tampak seperti matahari terbenam di mata yang gelap ini. Itu terjadi sesaat dan kemudian lampu perak menghilang. Lin Feng berpikir dalam-dalam. Lampu kecil ini berarti bahwa halaman pertama buku telah dibuka. Sepertinya dia telah diberikan kekuatan magis oleh alam semesta. Aku akan memanggilmu roh surgawi aku. Lin Feng berbisik. Rohnya berangsur-angsur menghilang dan mata Lin Feng menjadi normal kembali. Matanya kembali normal dan kegelapan yang mengerikan telah pergi. Dia bisa melihat dengan jelas dan normal. Dia hanya memiliki sensasi aneh yang tersisa di punggungnya. Dia menoleh, ki berwarna putih masih mengalir dari tubuhnya tanpa henti. Lin Feng bisa menggunakan langit dan bumi ki seperti yang dia inginkan, dia bisa membuat kekuatan yang mengejutkan dengan ki ini. Lin Feng telah menembus ke lapisan Ling Qi. Setelah kebangkitan roh gelapnya yang merupakan lapisan pertama, ia mampu melepaskan lapisan kedua roh surgawi. Meskipun roh ular kecilnya belum bisa bangun, Lin Feng masih sangat puas. Melepaskan lapisan pertama roh celestialnya akan cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Lapisan kedua, semangat bukunya, akan memberinya dukungan yang akan menguntungkannya di jalur kultivasinya dan itu tidak mengharuskan dilepaskan baginya untuk mendapatkan manfaat. Lapisan Ling Qi pertama, mulai sekarang, aku tak terbendung. Pikir Lin Feng percaya diri sambil tersenyum. Dia bisa merasakan betapa mengerikan perubahan itu dalam roh kegelapannya. Lapisan pertama roh celestialnya adalah roh kegelapannya, tetapi kekuatannya menakutkan. Sejak saat itu, jika Lin Feng bertemu Lin Qian, dia tidak akan kesulitan mengalahkannya. Bahkan jika Lin Qian sangat sombong, dia masih memiliki es dan api roh universal, tapi itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan roh kegelapannya. Hujan masih turun tetapi matahari sudah mulai terbit di cakrawala. Beberapa sinar matahari mulai bermunculan di atmosfer. Lin Feng berdiri dan melihat pakaiannya yang basah kuyup karena hujan. Dia tidak bisa menahan senyum. Duduk di luar sepanjang malam merupakan pengalaman gila. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan dan dia berpikir tentang apa yang terjadi pada malam hari ketika dia dengan kejam membantai puluhan pembudidaya di kota. Jika dia sedikit lebih lemah, dia akan mati dalam kematian yang tragis. Nalan klan dari kota Yangzhou, Nalan Feng, kamu akan lebih cepat daripada nanti, menyesali apa yang kamu lakukan tadi malam. Lin Feng berdiri dan mulai berjalan. Terima kasih ya Bro telah menonton, jika suka tekan tombol subscribe dan like. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.
don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't be